Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rizky. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Sebelumnya, siapa yang nggak masuk hari ini anak-anak? Iya. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang persamaan linear satu variabel. Pertemuan kemarin kita membahas apa aja anak-anak? Untuk hari ini kita akan ini capaian pembelajaran kita. Kalian dapat menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Oke, nah ini tujuannya. Hari ini kita akan belajar mengenai pengertian persamaan linear satu variabel, terus mengidentifikasi contoh dan bukan contoh persamaan linear satu variabel, lalu menyimpulkan bentuk umumnya, lalu kalian juga akan mengidentifikasi konsep penyelesaian dari persamaan linear satu variabel, lalu yang terakhir kita akan menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel dengan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian menggunakan bilangan yang sama pada kedua ruas. Oke, sekarang mari mengingat. Siapa di sini yang masih ingat variabel, koefisien, dan konstanta? Saya, Bu. Istimewa, terus Davanti sama Bibi semangat sekali. Oke, sekarang yang variabel bisa dijelaskan Devanti, lalu koefisien bisa dijelaskan Istimewa, lalu yang terakhir konstanta bisa dijelaskan Bibi. Silakan. Jadi variabel adalah suatu simbol berupa huruf kecil yang mewakili suatu nilai tertentu. Oke, baik. Koefisien adalah bilangan tetap yang menyertai variabel. Nah, oke, yang selanjutnya Bibi. Konstanta adalah bilangan tetap yang tidak menyertai variabel. Oke, apa yang dikatakan teman kalian tadi sudah benar ya? Beri aplaus untuk teman kalian. Nah, iya. Variabel adalah suatu simbol berupa huruf kecil, abjad A, B, C, atau seterusnya, nggak harus X ya, yang memiliki suatu nilai tertentu. Oke. Yang selanjutnya, koefisien itu adalah bilangan tetap yang menyertai variabel. Lalu yang terakhir adalah konstanta. Nah, konstanta ini adalah bilangan tetap yang tidak menyertai variabel. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai materi baru, tetapi masih berkaitan dengan aljabar. Tadi malam sudah dibuka belum bukunya? Ayo. Ini sudah ada yang belajar dan belum nih berarti. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai persamaan linear terlebih dahulu. Persamaan linear ini nanti, persamaan linear satu variabel nanti akan berkaitan dengan sistem persamaan linear yang akan kalian pelajari di kelas 8. Oke, sekarang dengan kelompok kalian yang terdiri dari 3 anggota ya, kalian akan mengerjakan LKPD. Dapat semua? Sudah, Bu. Oke, sekarang perhatikan Ibu ya. Apakah kalian pernah mendengar tentang persamaan linear? Belum. Nah, persamaan linear itu adalah persamaan linear dalam n variabel adalah persamaan yang dapat disajikan dalam bentuk A1x1 ditambah A2x2 ditambah dan seterusnya hingga ditambah AN/Xn sama dengan B. Nah, ini syaratnya dengan A1, A2 hingga AN itu tak semuanya 0, lalu A1, A2 hingga AN terus B disebut dengan
konstanta real. Lalu yang terakhir X1, X2 hingga Xn disebut perubahan atau variabel. Oke, dari penjelasan tadi, apakah kalian sudah paham anak-anak? Paham. Next. Nah, kita akan belajar mengenai contoh dan bukan contoh. Nah, di sini yang merupakan contoh dari persamaan linear itu yang mana aja? Dari X1, 2X2 kurangi 3X3 ditambah X4 sama dengan 7 dan seterusnya, ini yang mana? Saya Bu. Jadi yang merupakan contoh adalah X1 min 2X2 dikurangi 3X3 ditambah X4 sama dengan 7. X ditambah 3Y sama dengan 7. Yang Y sama dengan setengah X ditambah 3Z ditambah 1, Bu. Oke, apakah ada lagi yang merupakan contoh dari persamaan linear? Sudah, Bu. Ada. Lihat. Nah, benar sekali ya. Apa yang tadi dikatakan oleh teman-teman kalian yang merupakan contoh dari persamaan linear itu yang pertama ada X1 dikurangi 2X2 dikurangi 3X3 ditambah X4 sama dengan 7. Lalu yang selanjutnya ada X ditambah 3Y sama dengan 7. Dan yang terakhir Y sama dengan setengah X ditambah 3Z tambah 1. Nah, mengapa yang lain ini bukan? Nah, ini ya, perhatikan. Yang pertama, X ditambah 3 AKY sama dengan 5. Nah, ini ada variabel yang pangkatnya setengah. Ini tidak boleh ya anak-anak. Lalu yang selanjutnya 3X ditambah 2Y sama dengan Z ditambah XZ sama dengan 4. Nah, ini kan ada X sama Z. Nah, ini dua variabel yang bersamaan ini juga tidak boleh. Lalu yang Y sama dengan ZX ini juga bukan merupakan contoh persamaan linear dikarenakan persamaan linear tidak memuat fungsi atau unsur trigonometri. Paham anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut ke LKPD. Nah, sebelum itu di sini udah membawa laptop semua kan? Sofa apakah ada yang tidak ada? Sekarang perhatikan di kegiatan eksplorasi. Nah, ini kan ada menggunakan Matigon. Jadi yang pertama kalian akan mengakses lamannya terlebih dahulu. Dan ini ya, silakan klik. Lalu yang selanjutnya silakan klik yang papan tombol. Setelah mengklik papan tombol, kalian bisa scroll ke bawah lanjutkan lens polypad. Untuk mengerjakan soal pada LKPD tersebut, kalian bisa mengatur ini, kalian skip dulu. Nah, gambar timbangan ini diklik ya. Nah, setelah keluar gambar timbangan, kalian dapat memasukkan plusnya. Dan contohnya, misal Oke, kita mempunyai persamaan 2 ditambah X sama dengan 4. Nah, cara menyelesaikannya yaitu yang pertama kita ambil terlebih dahulu balok dengan angka 1 sebanyak 2 buah, lalu ditambah 1 balok X di bagian timbangan sebelah kiri. Lalu kita meletakkan 4 buah balok dengan angka 1 di sebelah kanan. Nah, jika sudah, untuk mencari nilai X, kita kurangkan 2 balok pada sisi kanan dan sisi kiri timbangan dengan mengambil balok bertuliskan negatif 1 pada layar. Nah, jika sudah, sisa 2 balok pada bagian kanan timbangan ya, dan timbangan kembali seimbang, maka nilai X sama dengan 2. Oke, paham anak-anak untuk cara penggunaan Matigonnya? Paham, Bu.
adik-adik. Silakan dikerjakan dimulai dari sekarang ya. Baik, Bu. Gimana, ada yang ingin ditanyakan? Apa? Kurang paham apa? Ini gimana, Bu? Oke. Jadi ini pertama-tama kalian selesaikan dulu persamaannya menjadi seperti ini. Ini kan dapat 2 kali X, terus 2 kali 2. Jadi kan 2X ditambah 4 sama dengan 8. Seterusnya kalian dapat eksplorasi lagi. Paham? Paham. Semangat. Oke, waktu kalian sudah selesai ya anak-anak. Sekarang kelompok mana yang ingin mempresentasikan kegiatan 1? Kelompok kami, Bu, sudah. Oke, silakan. Kelompoknya Najwa bisa maju mempresentasikan kegiatan 1. Jadi persamaan yang termasuk contoh dari persamaan linear satu variabel, yang pertama ada X min 4 sama dengan 13. Lalu yang kedua ada 2X plus 3 sama dengan 5. Lalu yang ketiga ada 3X min 1 sama dengan 4X plus 5. Lalu yang bukan contoh, yang pertama ada 2X plus Y sama dengan 18. Lalu 0X plus 5 sama dengan 10. Dan yang ketiga ada X kuadrat min 5 sama dengan 17. Lalu kesimpulan yang kami dapat yaitu persamaan linear satu variabel adalah persamaan yang mengandung satu variabel di mana pangkat atau derajat tiap variabelnya sama dengan 1. Oke, apakah ada mempunyai jawaban yang lain? Oke, beri aplaus untuk Najwa. Oke, next. Nah, sekarang bentuk umum dari persamaan linear satu variabel itu seperti apa? Ada yang bisa? Saya, Bu. Oke, Hagesi, silakan. Bentuk umum persamaan linear satu variabel adalah AX ditambah B sama dengan 0. A dan B bilangan real, A tidak sama dengan 0, dengan A adalah koefisien, B konstanta, dan X variabel. Nah, bentuk umum dari persamaan linear satu variabel yang disebutkan oleh Hagesi sudah benar ya anak-anak? Beri aplaus untuk Hagesi. Nah, oke, sekarang lanjut untuk kegiatan yuk bereksplorasi. Kelompok mana nih yang ingin mempresentasikan atau mencobanya? Kelompok kami. Oke, silakan kelompoknya Asmaul untuk maju mempresentasikan kegiatan yuk bereksplorasi yang bagian B.
ditambah X sama dengan 10 dengan mengurangkan 5 pada kedua ruas, maka 5 dikurangi 5 ditambah X sama dengan 10 kurangi 5. Jadi hasilnya X sama dengan 5. Dari kesimpulan dari mengeksplorasi persamaan linear satu variabel menggunakan Lagrange, apa sih bisa disebutkan kesimpulannya kelompok Asmaul? Kesimpulannya adalah dalam menyelesaikan suatu persamaan, jika ruas kiri dikurang atau ditambah, begitupun ruas kanan harus dikurang ataupun ditambah. Pun juga dengan operasi perkalian dan pembagian, jika ruas kiri dikali atau dibagi, ruas kanan juga dibagi atau dibagi. Benar sekali ya kesimpulannya. Sekarang kita next untuk kegiatan kedua yaitu mengerjakan. Masing-masing kelompok dapat diwakili oleh satu anggota kelompok untuk maju mengerjakan. Oke, silakan. Oke, sekarang kita akan mengoreksi dari jawaban teman-teman kalian. Nah, oke, ini jawabannya sudah benar semua ya. Beri applause untuk teman-teman kalian. Tetapi perlu diingatkan kembali untuk mengerjakan persamaan linear satu variabel jangan lupa menggunakan tanda ekuivalen sebelum menjawab. Jadi seperti nomor 2B itu sudah benar ya, yang lainnya kurang tanda ekuivalen. Oke. Kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini apa ya? Mari kita menyimpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Bu mau menyimpulkan. Oke, silakan Siti. Jadi persamaan linear satu variabel adalah persamaan yang mengandung satu variabel dengan variabel tersebut itu berderajat atau memiliki pangkat tertingginya itu sama dengan 1. Nah, persamaan linear satu variabel itu dapat dioperasikan menggunakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, yang disimpulkan oleh Siti sudah benar ya. Next kita ini Siti, persamaan linear satu variabel adalah persamaan yang mengandung satu variabel di mana pangkat atau derajat dari variabelnya sama dengan 1. Lalu bentuk umum dari persamaan linear satu variabel itu AX ditambah B sama dengan 0. A dan B adalah bilangan real. Nah, A tidak boleh sama dengan 0 ya. A disebut dengan koefisien, B disebut dengan konstanta, dan X disebut variabel. Variabel itu harus X. Nah, perlu diingat kembali untuk menggunakan tanda ekuivalen pada saat menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Oke, baik. Nah, ini penyelesaian PLSP itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian untuk di kedua ruas. Jadi, misal ruas kiri dikurang, ruas kanan pun juga dikurang, begitupun seterusnya sampai menemukan hasil akhir X sama dengan atau Y sama dengan 4. Nah, sayangnya pembelajaran kita kali ini udah berakhir. Nah, ini ada tugas. Kalian bisa scan, Ibu beri waktu sampai nanti malam. Kalian bisa mengerjakan di rumah. Nah, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Ini bisa scan. Nah, pembelajaran hari ini gimana anak-anak? Seru, jadi mengerti. Seru ya. Kalian bisa mencoba mengeksplor matematika kembali ketika di rumah.
persamaan linear, definisi persamaan linear, lalu ada bentuk umum dan cara penyelesaian persamaan linear. Nah, karena pembelajaran sudah selesai, lalu jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kalian belajar mengenai materi ketidaksamaan linear suatu variabel. Oke. Terima kasih anak-anak. Ketua kelas bisa Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, mari kita berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan mudah diingat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rizky. Sekian aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.